Nah, silakan. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang KTTA kami, yaitu evaluasi atas pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Sukoharjo. Penulisnya yaitu Windy Widyastuti dari D3 Pajak tahun 2018. Anggota kelompok kami yaitu Ahmad Rizky, absen 2, Astika Tiara Hakim, selanjutnya ada Chandra Ningtyas, selanjutnya ada saya Johanna Ratna Ayu, dan ada Fania Rani Anissa. Nah, di sini kami akan membedah dari latar belakang penulisan, tinjauan pustaka, serta kami memberikan kesimpulan atas ulasan kami. Nah, untuk latar belakang penulisan, penulis di sini itu menyampaikan data bahwa data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagaimana kutipan dalam situs resmi Liputan 6 untuk tahun 2018. Data tersebut menyatakan bahwa jumlah pengusaha meningkat dari yang sebelumnya sebesar 1,67% menjadi 3,10% dari penduduk Indonesia. Selain itu, terdapat data lain yang disampaikan oleh penulis, yaitu dalam 4 tahun terakhir, jumlah wajib pajak orang pribadi pengusaha di KPP Pratama Sukoharjo itu rata-rata satu pengusaha kena pajak berbanding 52 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Sehingga alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya rasa keingintahuan dan ketertarikan penulis terhadap topik serta cukup besarnya peluang penambahan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Sukoharjo. Halo, tidak terdengar suara. Ya, selanjutnya maaf Pak, ini Astika mati lampu. Oke. Ya, jadi ini terdapat berdasarkan yang sudah kami bedah, ini masih ada kekurangan dari penulisan, yaitu penulis itu masih terdapat salah pengetikan. Dan juga adanya penyusunan kalimat yang tidak efektif. Nah, sedangkan kelebihannya, penulis itu sudah menggunakan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan penulis itu juga menggunakan pendekatan topik perpajakan, mulai dari pengertian pajaknya dan juga peranan pajak dalam porsi APBN. Nah, kekurangan yang kami temukan yaitu dalam paragraf 5 kalimat pertama, dikatakan sebagai investasi karena dengan adanya peraturan baru terkait pemajakan atas usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2018. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha tidak lagi dapat menggunakan tarif 0,5% tersebut selamanya karena terdapat batasan waktu penggunaannya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, di sini terdapat kesalahan pengetikan yaitu kata penggunaannya di sini pada awalnya itu hanya menggunakan 1N. Jadi sini sudah kami perbaiki jadi 2N. Nah, di sini penyusunan kalimatnya itu juga tidak efektif karena di sini itu dia menampilkan anak kalimat di awal dan juga di sini ada anak kalimat di akhir. Sehingga penyusunannya itu agak menyulitkan pembaca untuk memahami arti dari kalimat tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka dari KTTA yang kelompok kami bedah. Dalam membedah tinjauan pustaka ini, dalam membedah tinjauan pustaka ini kami memilih beberapa poin, yaitu yang pertama sumber literatur, kemudian evaluasi literatur, isi, struktur untuk bagian plagiarisme dan juga bagian referensi. Yang pertama bagian sumber literatur. Dalam KTTA ini, penulis menggunakan dua jenis sumber literatur, yaitu buku dan juga peraturan. Dan dalam KTTA ini,
penulis lebih banyak menggunakan peraturan-peraturan dengan isi yang terkait dari tujuan penulisan KTTA dibandingkan buku. Penulis hanya menggunakan 2 buku yang isinya kurang lebih sama. Lalu untuk bagian evaluasi literatur, yang pertama dari relevansi literatur. Literatur yang digunakan oleh penulis dalam KTTA ini sangat tepat dan relevan dengan tujuan penulisan, karena tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dan penulisan KTTA ini adalah mengevaluasi pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan permohonan wajib pajak. Maka dari itu literatur yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku dan peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengukuhan PKP seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Peraturan yang dicantumkan oleh penulis secara spesifik membahas mengenai hal-hal terkait penelitian yang dilakukan. Misalnya PMK nomor 147, PMK 03 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua itu dari value. Literatur yang digunakan oleh penulis dalam KTTA ini seharusnya telah melewati proses review sebelum dipublikasikan dan disebarluaskan. Buku-buku yang digunakan oleh penulis KTTA telah melewati proses review untuk membuktikan bahwa isi dari buku-buku tersebut telah diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian untuk literatur berupa peraturan-peraturan yang dicantumkan, jelas bahwa peraturan-peraturan tersebut telah direview oleh pejabat negara terkait dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Literatur yang digunakan oleh penulis juga tidak bias, karena dalam pencantuman literatur yang digunakan oleh penulis, poin yang diambil hanyalah berupa penjelasan dari hal-hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan yang ketiga itu dari segi kecukupan. Peraturan yang digunakan oleh penulis sebagai sumber literatur sudah cukup, namun di sini terdapat kekurangan karena penulis hanya menggunakan 2 buku sebagai sumber literatur dan 2 buku itu memiliki isi yang hampir sama. Untuk memperdalam pembahasan, penulis bisa menambahkan sumber literatur dari buku lain maupun jurnal-jurnal yang relevan. Yang ketiga itu kami akan membahas dari bagian isi. Terdapat 5 landasan teori yang digunakan dalam KTTA yang ditulis oleh penulis. Dan dalam pemaparan yang dilakukan oleh penulis, tidak terdapat keterangan tambahan yang disampaikan oleh penulis. Pemaparan yang dilakukan oleh penulis itu hanya berupa pengutipan penjelasan dari apa yang telah ditulis dalam buku maupun peraturan-peraturan yang dicantumkan. Bentuk yang digunakan oleh penulis adalah theoretical review karena berfokus pada teori dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur. Tinjauan pustaka pada KTTA ini merupakan subbab dari bab 3, landasan teori dan pembahasan. Bab 3 terdiri dari 2 bagian, yaitu landasan teori dan pembahasan. Pada bagian landasan teori, penulis mencantumkan 5 landasan teori sesuai yang sudah disebutkan pada isi tadi. Maksud dari menggunakan struktur landasan teori no single structure adalah penulis tidak menggunakan pendekatan tematik yang menjelaskan apa yang telah ditulis penulis-penulis sebelumnya pada penelitian terdahulu. Kami menyimpulkan demikian karena penulis memang tidak menggunakan penelitian terdahulu dalam landasan teori yang digunakannya. Selain itu, penulis memulai landasan teori dari hal yang lebih umum, yaitu pengertian pajak, dan mempersempitnya ke pengukuhan pengusaha kena pajak. Dari subbab landasan teori tersebut, penulis telah memberikan gambaran singkat mengenai tema kunci dari KTTA ini. Selanjutnya yaitu mengenai plagiarisme. Untuk menghindari plagiarisme, penulis mencantumkan sumber literatur yang digunakan pada daftar pustaka. Selain itu, penulis menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Pada KTTA ini, penulis lebih dominan menggunakan kutipan langsung. Selanjutnya yaitu mengenai referencing. Penulisan daftar pustaka oleh penulis KTTA sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ketentuan penulisan daftar pustaka dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu nama penulis dituliskan yang pertama, yang kedua tahun terbit ditulis menggunakan angka, yang ketiga judul buku ditulis miring dan kapital setiap awal kata, yang keempat tanda titik 2 disisipkan antara kota dan nama penerbit.
Oke, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materinya. Berikut akan saya bacakan kesimpulan dari apa yang sudah kami tinjau, yaitu adalah data yang disampaikan penulis adalah data yang sekunder, namun data tersebut merupakan data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperkuat tulisan. Lalu dua sumber literatur relevan, namun akan lebih baik apabila ditambah dengan sumber lain seperti jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena buku yang digunakan penulis substansinya sama, isi mencakup tujuan penulisan, terhindar dari plagiarisme, dan walaupun masih terdapat kekurangan seperti pemilihan kata yang kurang tepat dan penggunaan kalimat yang kurang efektif, tulisan sangat dapat dipertanggungjawabkan dan dicantumkan sebagai referensi untuk kepenulisan lainnya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Oh ya, ini ada quotes. Tak ada satu ilmu pun yang lebih penting dari ilmu lainnya. Kecerdasan punya 1000 muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok 3. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kelompok 3 ini mengambil sebuah KTTA yang judulnya sebenarnya sangat simpel ya. Jadi ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan pengukuhan PKP. Sebenarnya dia tinggal merefer pada satu PMK ya, satu PMK 147 sudah selesai semuanya ya. Tinggal dia lihat di KWP Sukoharjo itu bagaimana ya. Tentu seharusnya dalam KTTA ini dia juga mencantumkan profilnya si KPP Sukoharjo ya. BP-nya berapa, kemudian saat ini PKP-nya berapa. Jadi ketika dia membuat sebuah landasan teori atau membuat sebuah latar belakang, dia sudah punya informasi yang cukup terkait dengan profil KPP Sukoharjo. Kemudian dia masuk ke PMK 147 tentang PKP, kemudian nanti dia evaluasi. Jadi ini kalian bisa lihat KTTA tidak sesusah itu. KTTA adalah suatu produk yang mudah kalau kalian punya perencanaan yang matang. Oke, kelompok 3 terima kasih. Sekarang lanjut ke yang selanjutnya, kelompok 6, silakan. Baik, Pak. Izin share screen dulu, Pak. Silakan. Udah kelihatan teman-teman dan Bapak? Sudah. Ya. Ini ada noise apa ya, Mas? Ada feedback dari speakernya, dari... Cek. Masih ada, Pak? Sudah agak berkurang sih. Tapi oke lah, lanjut aja, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Ntar kalau kurang jelas, silakan disampaikan aja. Oke. Jadi, buat awalnya kami pakai PPT dulu, tapi ntar kalau ada problem, kami ganti ke PDF. Jadi, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami tentang ulasan KTTA. KTTA yang kami ambil judulnya Perbandingan Kepatuhan WP UMKM baru di KWP Pondok Gede sebelum dan sesudah berlakunya PP nomor 23 tahun 2018. Anggota kelompok kami ada saya akta absen 3, terus Kutuk Prema Gauri absen 16, sama Muhammad Aldi J absen 21 dan Rani Marcella absen 24. Nanti untuk penjelasannya, yang pertama kita akan bahas latar belakang, lalu tinjauan pustaka. Nah, karena di KTTA tahun lalu tuh nggak ada bab tinjauan pustaka, kami akan mengulas kajian teori dan landasan teorinya. Terus, pertama ke latar belakangnya. Nah, jadi analisis pertama ini kita akan bahas tentang struktur sama sedikit yang dijelaskan oleh penulis. Di sini strukturnya secara umum untuk latar belakang dia tuh deduktif. Jadi dia menyampaikan hal yang umum dulu, baru menyampaikan hal yang khusus. Nah, urutannya tuh seperti ini. Yang pertama dia menjelaskan tentang UMKM secara umum. Terus yang kedua dia menjelaskan tentang keadaan UMKM di Indonesia. Itu kayak kontribusinya terhadap perekonomian, jumlah pelakunya, kondisi penyerapan kerjanya. Jadi di UMKM di Indonesia tuh sangat mendominasi dibanding usaha-usaha lainnya. Terus yang ketiga, permasalahan perpajakan terkait UMKM. Jadi walaupun jumlahnya sangat banyak, nanti dijelaskan bahwa jumlahnya itu sekitar 90% dari keseluruhan usaha, tapi penerimaan pajaknya tuh masih belum sebanding begitu. Jadi gap antara yang diinginkan dengan gap nyatanya adalah
penerimaan perpajakannya belum sebanding dengan jumlah pelakunya. Terus yang keempat, dia menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk mengatasi gap antara kenyataan dan yang diinginkan tersebut, yaitu pertama pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2013, lalu menerbitkan PP nomor 23 tahun 2015. Nah, ini data dan literasi yang diambil. Yang pertama tuh ada data perkembangan UMKM dan usaha tahun 2017. Di sini kan bisa dilihat bahwa UMKM itu jumlahnya sangat banyak, lebih dari 90% dari total usaha, sisanya usaha besar. Terus di bawahnya ini ada data penerimaan pajak dari sektor UMKM, itu cuma 0,37% dari total penerimaan pajak yang tercatat. Terus kesimpulannya, hal yang baik adalah yang pertama itu penulis menjabarkan permasalahannya dengan jelas dan disertai dengan faktanya. Faktanya juga diambil dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kronologi permasalahannya diceritakan dengan runtut dan cukup jelas sesuai dengan struktur yang dijelasin tadi. Nah, hal yang perlu diperbaiki, yang pertama itu saya rasa penulis kurang memainkan latar belakang dengan alasan dilakukannya penelitian. Mungkin kalau kelompok sebelumnya tuh kan alasannya jelas, tapi kalau di sini menurut saya penulis tuh kurang mengaitkannya. Di latar belakang juga nggak dicantumkan. Tapi dari yang saya simpulkan, penulis ini bertujuan bukan untuk mencari solusi atas permasalahan, tapi justru dia ingin KTTA ini sebagai pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya terkait PP 23 ini. Terus hal yang perlu diperbaiki selanjutnya adalah terdapat beberapa kesalahan penggunaan struktur, kata juga dan kalimat yang tidak baku. Seperti ada kalimat yang hanya berupa pelengkap saja seperti itu. Oke, lalu dilanjutkan rekan saya, Preman. Jadi sekarang kita akan membahas terkait kajian teori. Next. Nah, di sini penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Nah, dalam menyusun karya tulisnya, ia melakukan preliminary research yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan dan mengkaji teori yang digunakan dalam penelitian terkait dengan mempelajari hasil penelitian yang dilakukan penulis-penulis terdahulu. Jadi sumbernya di sini yang dipilih Tika itu adalah KTTA dari peneliti sebelumnya gitu. Nah, di sini kita akan membahas rangkuman sedikit dari Tika. Nah, yang pertama itu adalah KTTA dari Pratama, yaitu terkait dengan perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak UMKM sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di KPP Pratama Blitar. Nah, di sini Tika merangkum kayak metode penelitiannya, datanya bersumber dari mana, dan hasilnya juga. Namun di sini untuk KTTA milik Pratama, Tika tidak mencantumkan hasil penelitiannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah oleh Marviana. Terkait dengan kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Merauke sebelum dan sesudah berlakunya PP 23 tahun 2018. Nah, metode penelitian yang diambil adalah deskriptif naratif, dan hasil penelitiannya adalah terjadi peningkatan jumlah dan kepatuhan WP UMKM KPP Pratama Merauke. Yang ketiga adalah Suryani dan kawan-kawan. Terkait dengan pengaruh pengalihan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan pembayaran wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 di KPP Pratama Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dan hasil penelitiannya adalah tidak ada pertumbuhan wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran sebelum dan sesudah adanya pengalihan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018. Sedangkan untuk penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan. Yang keempat adalah KTTA milik Ala Kausar.
yakni kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM dan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bengkalis akibat perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan hasil penelitiannya ialah kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami penurunan pada tahun 2019 dan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bengkalis. Yang terakhir yakni Suci dan kawan-kawan. Metode penelitiannya yakni deskriptif kualitatif dan hasil penelitiannya adalah efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan kontribusi yang diberikan PP 23 tahun 2018 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 masih dalam kategori kurang efektif. Dan pertumbuhan sebesar 0,02% jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP 23 tahun 2018 di KPP Pratama Manado. Nah, di sini ulasan terkait hal yang baik adalah penelitian sebelumnya dikumpulkan oleh Tika, itu relevan dengan apa yang ingin dia buat gitu KTTA-nya. Jadi, yakni terkait dengan perbandingan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 23 2018. Kemudian, Tika di sini mengidentifikasi variabel penting, yakni metode penelitian dan sumber data primer juga sekunder yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian, Tika mendokumentasi temuan penting dalam penelitian sebelumnya. Hasil-hasilnya bagaimana, dan itu bisa dijadikan referensi untuk gambaran Tika dalam menyusun KTTA-nya. Preliminary research yang dikumpulkan dapat menjadi referensi kerangka hipotesis yang berhubungan dengan topik Tika. Hal yang perlu diperbaiki, menurut saya, itu hasil penelitian oleh Pratama sebaiknya dicantumkan juga. Untuk selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori dari KTTA. Tika ini dibagi menjadi pertama, dasar-dasar perpajakan, kedua, UMKM, ketiga, kepatuhan wajib pajak, keempat, pajak penghasilan, kelima, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Kemudian penggunaan literatur dari landasan teori ini adalah menggunakan critical literature review, di mana salah satu metode tinjauan pustaka yang memberikan konteks dan kerangka teoritis untuk penelitian yang kita lakukan. Terlihat penulis mengembangkan argumennya sesuai dengan penelitian apa yang akan ia lakukan dan tidak hanya meringkas dari literatur yang ia temukan di bacaannya. Di sini kan seperti yang kita tahu kemarin, critical literature review ada 3 dan penulis sudah menggunakan sesuai dengan nomor 1 dan nomor 2. Lanjut. Kemudian di sini kan terlihat dia menyimpulkan apa yang disampaikan oleh para ahli. Di sini para ahli terdapat 2 ahli dan terdapat 1 definisi dari undang-undang. Jadi dia membaca apa definisi perpajakan di undang-undang dan menurut ahli bernama Profesor Dr. Rahmat Sumitro dan menurut Fidel. Kemudian setelah itu dia mendefinisikan sendiri apa pengertian pajak sesuai dengan KTTA-nya atau sesuai dengan topik yang akan ia bahas. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah bentuk critical literature review yang ia gunakan. Jadi, kita bisa melihat di kerangka pikirnya yang telah dijabarkan oleh penulis. Di sini dia tidak langsung menjelaskan bagaimana KTTA yang diolahnya. Jadi di sini dia itu kayak menghubungkan teori-teori yang ada, yaitu PP nomor 23 tahun 2018, kemudian dia menghubungkan dengan fenomena yang ada. Dan fenomena yang dipilih oleh penulis ini adalah bagaimana perubahan kepatuhan wajib pajak. Dia menilai bagaimana fenomena yang terjadi yang diakibatkan oleh PP nomor 23 tahun 2018, dan setelah itu disinilah dia dapat menemukan teori maksudnya kayak dasar dari KTTA-nya itu dilihat dari fenomena yang terjadi
di lingkungan ini, di lingkungan wajib pajak karena adanya PP nomor 23 tahun 2018 dan kemudian dia melakukan kayak research itu sebelum sudah berlakunya peraturan ini itu gimana kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu menurut kami literatur yang critical literature review yang digunakan oleh penulis adalah theoretical review. Oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana struktur dari critical literatur review yang ia gunakan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk struktur bahasan literatur yang digunakan itu adalah no single structure atau corong, di mana terlihat dari penulis yang mempersempit dari pernyataan yang lebih umum mengarah ke topik yang dibahas oleh penulis. Jadi ke khususnya gitu. Nah, untuk bahasan yang pertama itu dia membahas mengenai definisi perpajakan, wajib pajak, dan UMKM. Lalu setelah itu penulis membahas mengenai apa itu kepatuhan wajib pajak. Dan yang terakhir itu mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penulis mengaitkan antara kepatuhan wajib pajak dengan peraturan yang ada dan bagaimana kepatuhan tersebut berlaku pada insentif yang diberikan. Lanjut. Lalu yang kedua ini ada pendekatan tematik. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya tadi, bahwa penulis membandingkan pendapat para ahli atau maksudnya di sini penulis terdahulu, kemudian membuat kesimpulan dari perbandingan yang didapatkan tersebut. Jadi di sini tuh si Tika tadi mengumpulkan penulisan karya ilmiah terdahulu seperti milik Pratama dan kawan-kawan, lalu membuat kesimpulan atas perbandingan-perbandingan yang diberikan penulisan terdahulu tersebut. Lanjut. Dan di sini untuk hal yang baik dari landasan teori, yang pertama ada pernyataan yang disajikan oleh penulis relevan dengan topik yang dibahas. Dan yang kedua, penulis memberikan literatur yang relevan seperti peraturan perundang-undangan yang dapat dipastikan kebenarannya. Dan yang ketiga, penggunaan literatur berupa critical literature review dan pemilihan bentuk critical literature review sudah sesuai. Strukturnya pun juga sudah tepat. Untuk hal yang perlu diperbaiki, di sini ada tinjauan literatur sebaiknya mengandung diskusi tentang teori dan temuan penelitian baik yang mendukung dan menentang ide penelitian dari penulis. Dan yang kedua, penulis tidak menyajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, di mana penelitian-penelitian sebelumnya mungkin dapat membantu penulis. Sekian Pak presentasi dari kami. Mungkin cuma segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa dalam KTTA yang disajikan oleh kelompok 6 ini di sini dia hanya membandingkan antara sebelum dan sesudah pemberlakuan PP. Jadi di sini kalian bisa melakukan hal yang sama, katakanlah kalian mau ambil apa? Insentif COVID misalnya. Apakah insentif itu dimanfaatkan betul oleh para wajib pajak, itu bisa kalian pilih. Jadi sesimpel itu. Jadi kemudian kalian juga sudah mengevaluasi ya KTTA ini apa plusnya apa minusnya. Jadi saya pikir kalian sudah mulai mengerti bagaimana menulis KTTA yang baik. Jadi sebenarnya kalian sudah cukup pintar sebagai anak STAN, harus sudah cukup pintar untuk bisa menganalisis apa yang harus dilakukan ketika menulis. Cuman kadang-kadang yang menjadi halangan kalian adalah bagaimana kalian kemudian menentukan topik atau mencari ide. Jadi ini mungkin bisa jadikan inspirasi kalian teman-teman ya. Jadi saya sudah tidak akan lagi mengevaluasi bagaimana kedalaman pengetahuan kalian tentang bagaimana menulis KTTA yang baik. Kalian sudah bisa memberikan justifikasi, ini berarti pakai ini berarti bagusnya di sini, kurangnya di sini. Kalian bisa manfaatkan itu untuk menulis KTTA kalian sendiri. Ya, terima kasih kelompok 6.
Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Share screen ya, Pak. Silakan, Mas Fidan. Sudah terlihat kan? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membedah KTTA dengan judul tinjauan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan final atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di KPT Pratama Tiga Raksa. KTTA ini ditulis oleh Triana Farsatu Nisa. Nah, kelompok kami anggotanya itu ada 5. Yang pertama adalah Agung Ramadan, absen 1, Lulu Suryana Agustin, absen 17, Muhammad Fauzan, absen 19, Syafa Salsabila Yasinta, absen 26, dan saya sendiri, Ridwan Bagila, absen 29. Nah, dalam bedah KTTA ini, kita akan menjelaskan tentang 1, pendahuluan, dan 2, tinjauan pustaka. Pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Izin Wildan itu slide-nya belum berganti, masih yang awal. Dan masih apa? Iya, masih yang awal. Yang terlihat slide yang pertama sendiri ya berarti? Iya, yang cover yang pertama itu. Bentar. Sudah terlihat ya? Udah. Oke. Selanjutnya ya pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya yang akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang. Jadi latar belakang itu pertama kami menjelaskan dulu latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu fungsinya untuk memperkenalkan membaca pada masalah penelitian, apa yang akan dibahas, apa yang akan diteliti di penelitian ini. Latar belakang akan menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan berikut seperti apa yang akan peneliti lakukan di penelitian ini, lalu mengapa penelitian ini dilakukan, mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, dan bagaimana penelitian ini berhubungan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya di bidang penelitian ini. Jadi nanti juga penulis akan menghubungkan ke penelitian-penelitian yang temanya mirip, tapi sudah pernah dilakukan di waktu dulu. Lalu mengarah ke secara logis ke pertanyaan penelitian, maksud, dan tujuan penelitian. Next. Pertama, apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini? Peneliti meninjau kepatuhan wajib pajak atas pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di KPP Pratama Tiga Raksa. Peneliti membahas hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang ketiga, peneliti juga meneliti langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Next. Mengapa penelitian ini dilakukan? Peneliti melakukan penelitian ini karena mendapat informasi bahwa penerimaan PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu mengalami penurunan dari tahun lalu. Tetapi
sebenarnya ada kebalikannya, yaitu jumlah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan malah mengalami kenaikan. Data ini didapatkan dari BPN, Badan Pertahanan Negara, yang mengurus soal pengalihan hak atas tanah bangunan. Oleh karena itu, peneliti ingin mencari tahu kenapa ini bisa terjadi, dan asumsi peneliti, pemikiran peneliti mungkin adalah di kepatuhan wajib pajaknya yang kurang dalam melakukan pembayaran PPh final pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Di KPP pertama 3 Karsa, kenapa peneliti memilih khusus KPP ini adalah karena menurut di websitenya BPN, KPP Pratama 3 Raksa merupakan wilayah dengan mencangkup wilayah yang dengan jumlah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu paling besar dan paling tinggi selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Tangerang. Hambatan-hambatan yang dihadapi petugas pajak dalam mengawasi kepatuhan WP juga diteliti. Terus setelah hambatan-hambatan yang diketahui, peneliti merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh final tersebut. Next. Lalu mengapa penelitian ini layak dilakukan? Penelitian ini layak dilakukan karena yang tadi sudah disebutkan, adanya ketidaksesuaian antara data realisasi penerimaan pajak dan data soal jumlah pengalihan hak atas tanah bangunan yang keseluruhan, di mana penerimaan pajaknya itu pertumbuhannya negatif sebesar minus 18,09%, di mana pengalihan hak atas tanah dan bangunan malah pertumbuhannya positif 1% pada tahun 2019. Lalu penelitian ini layak dilakukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan ini masih relevan dan masih digunakan dan berlaku hingga saat ini. Next. Bagaimana penelitian berhubungan dengan penelitian sebelumnya? Peneliti terdahulu melakukan ulasan mengenai besaran tarif pajak dan jumlah transaksi pengalihan hak atas tanah bangunan sebelum dan sesudah berlakunya PP Nomor 34 Tahun 2016. Lalu penelitian ini juga dilakukan atas penerapan PP 34 Tahun 2016 terkait kepatuhan wajib pajak serta peran DJP dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu penelitian-penelitian terdahulu dan akan dihubungkan ke penelitian sekarang. Next. Lalu pengarahan secara logis soal pertanyaan, penelitian, maksud, dan tujuannya. Latar belakang ini mengarah secara logis ke pertanyaan penelitian, maksud, dan tujuannya. Latar belakang diawalin pertama mulai dari pengertian pajak secara umum. Lalu kemudian sistem perpajakan Indonesia sudah berubah menjadi self-assessment, di mana para wajib pajak wajib menghitung pajaknya sendiri, lalu membayar dan melapor sendiri. Lalu setelah itu disajikan data realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan, kemudian data realisasi PPh finalnya saja, khusus PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah kegiatan pengalihan hak atas dan dibandingkan dengan jumlah kegiatan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari data BPN tadi. Lalu di akhir-akhir diberikan informasi KPP dengan wilayah kerja yang memiliki jumlah transaksi pengalihan paling tinggi di Kabupaten Tangerang, itu KPP Pratama 3 Raksa. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari latar belakang di KTTA ini. Terdapat 5 kelebihan yang kami temukan. Yang pertama, struktur penulisannya itu sudah bagus. Peneliti itu menuliskan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus, dan data-data yang diberikan itu sudah valid karena berasal dari Badan Pertahanan BPN. Lalu yang kedua, penulisan antar paragrafnya itu juga sudah runtut, logis, dan baik. Antar paragraf itu dia saling berhubungan. Lalu yang ketiga, tema penelitian yang dilakukan itu sudah jelas, konkret, dan relevan. Yang keempat, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu juga saling berhubungan. Dan yang kelima, metode pengumpulan data dinyatakan dengan jelas. Dinyatakan pula bahwa peneliti menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak ketiga. Lalu hasil pengumpulan datanya itu juga dapat dilihat pada bagian pembahasan. Next. Selanjutnya, kekurangan yang ada di latar belakang. Yang pertama itu, dia penulisan citasinya tidak sesuai dengan apa style. Jadi, kami menemukan bahwa peneliti itu menggunakan apa style dalam penulisan KTTA-nya. Nanti ada dijelaskan
teman saya yang lain. Nah, seharusnya untuk citasi apa style itu penulis, tahun, bukan penulis dan tahun langsung. Next. Yang kedua, ada penggunaan konjungsi koordinatif yang tidak tepat. Nah, konjungsi koordinatif itu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih kalimat setara, sehingga konjungsi ini tidak dapat berada di awal kalimat. Seperti yang ada di layar, itu sudah di-highlight sedangkan. Itu termasuk konjungsi koordinatif. Next. Yang ketiga, terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Seperti yang di layar, ada kata namun. Kata namun itu juga merupakan konjungsi. Dia boleh berada di awal kalimat, namun harus diikuti dengan tanda koma. Next. Yang keempat, terdapat opini penulis yang tidak dilengkapi bukti yang valid. Seperti yang tertera di layar, penulis menyatakan bahwa wajib pajak belum dapat sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Tetapi penulis tidak menjelaskan alasan kenapa penulis beropini demikian. Next. Teman-teman, apa suara saya terdengar? Ya, silakan Mbak, terdengar. Selanjutnya adalah ulasan mengenai tinjauan literatur. Next. Ya. Jadi, penulis telah menyusun tinjauan literatur yang digunakan untuk memberikan pemahaman dalam bidang penelitian, teori, konsep, ide utama, masalah utama, dan perdebatan tentang topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan adalah jurnal, buku teks, karya tulis, dan laporan. Lalu, untuk bentuk yang digunakan adalah theoretical review, karena berfokus pada teori dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai konten atau isi, struktur, serta konsistensi referensi dalam tinjauan pustaka KTTA ini. Next. Yang pertama adalah terkait konten atau isi. Atas penghakatan dan atas bangunan. Jadi, literatur yang digunakan oleh penulis sudah berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa literatur yang relevan yang telah digunakan oleh penulis. Yang pertama, berjudul Pengaruh Self-Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang kedua, tinjauan yuridis pemungutan pajak penghasilan atas transaksi jual beli hak atas tanah dan atau ketiga adalah tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Next. Selanjutnya, di sini penulis telah membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Di sini penulis hanya membandingkan fokus tadi dari penelitian terdahulu dengan penelitian miliknya. Next. Selanjutnya untuk struktur. Jadi dalam tinjauan literatur, dalam KTTA ini disebut sebagai, tinjauan literatur dalam KTTA ini disebut sebagai landasan teori, di mana merupakan subbab pada bab 3, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu penelitian terdahulu, teori dan konsep, serta kerangka pikir. Selanjutnya mengenai penggunaan referensi. Penggunaan referensi harus konsisten kan ya. Jadi dalam KTTA ini penulis menggunakan apa style. Di sini bisa dilihat dari daftar pustaka. Contohnya yang pertama, jika penulis mengambil data dari organisasi, maka penulisannya adalah nama lembaganya, tahun terbit, terus judul bukunya atau judul judul dari laporan yang diambil, lalu tempat kota terbit, dan terakhir adalah nama penerbitnya. Untuk citasinya bisa dilihat kalau menggunakan apa style itu kan nama autornya dan tahun terbitnya. Ya, selanjutnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan tinjauan pustaka yang ada di KTTA ini. Yang pertama, literatur yang digunakan mengandung diskusi tentang teori
dan temuan penelitian yang mendukung maupun bertentangan dengan ide penelitian penulis. Nah, tadi di sini terlihat dari kerangka pikirnya dijelaskan bahwa bagaimana self-assessment system itu dan bagaimana pengertian pajak. Dan di sini juga ada teori yang bertentangan, di mana menurut Simanjuntak dan Muklis, pajak itu dianggap sebagai beban dan biaya menurut masyarakat. Selanjutnya yang kedua kelebihannya adalah literatur yang digunakan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tadi disebutkan oleh Lulu, pengaruh self-assessment system, tinjauan yuridis pemungutan pajak penghasilan atas transaksi jual beli atas tanah dan atau bangunan, serta tanggung jawab moral, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Dan selanjutnya yang ketiga, pilihan literatur telah dirangkai menjadi sebuah kerangka pikir, sehingga diketahui literatur yang paling relevan dengan penelitian. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kerangka pikirnya ya, mulai dari self-assessment, terus teori yang bertentangan, terus dia menemukan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dari pelaksanaannya dia mengetahui hambatan-hambatannya, kemudian merumuskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya kami akan membahas tentang kekurangan tinjauan pustaka pada KTTA ini. Yang pertama, landasan teori yang dibahas masih belum cukup karena tidak membahas self-assessment system yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Nah, tadi apabila kita melihat tujuan penelitian ini, sebenarnya yang ingin dibahas adalah kepatuhan wajib pajak, hambatan-hambatan dalam pemungutannya, dan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, namun pada landasan teori KTTA ini hanya menjelaskan terkait pajak saja, tidak membahas tentang self-assessment systemnya di landasan teori itu. Kemudian penulis hanya sekadar meringkas buku atau artikel yang digunakan dalam landasan teori. Nah, jadi pada bagian landasan teori itu juga hanya meringkas saja seperti pengertian pajak, pajak penghasilan atas tanah dan atau bangunan, tarif-tarif yang digunakan. Itu hanya diringkas saja pada KTTA ini. Selanjutnya, kekurangan yang kami temukan selanjutnya adalah terdapat beberapa kesalahan penulisan kata atau typo. Nah, di sini seperti yang kami perlihatkan, terdapat kata plagiasi. Nah, sebenarnya penggunaan kata plagiasi ini tidak baku. Seharusnya yang baku menurut KBBI itu adalah plagiarisme. Kemudian yang kedua adalah di sini contohnya adalah kata menunjau. Nah, menunjau ini dia kesalahan pengetikan, seharusnya meninjau. Selanjutnya kita juga menemukan kesalahan penggunaan tanda baca. Di sini seharusnya setelah kata kepemilikan ini menggunakan tanda koma. Dan yang kedua di sini pada kata undang-undang karena pengulangan harus menggunakan tanda hubung terlebih di tengah-tengahnya. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan oleh Lulu bagaimana terdapat daftar perbandingan penelitian terdahulu, namun di sini hanya membandingkan fokus studi penelitian terdahulu dengan penelitian penulis tanpa menyajikan bagian dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penulis. Jadi cuma diperlihatkan perbedaannya aja, tidak memperlihatkan bagian apa sih yang dibahas dan fokusnya yang mana pada literatur yang diambil tiga ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1 sudah membahas KTTA terkait dengan tinjauan kepatuhan terhadap penerimaan ya. Jadi memang ini dua hal yang sangat vital ya, kepatuhan dan penerimaan. Saya nggak tahu apakah dia mau fokus ke kepatuhan atau mau fokus ke penerimaan ya. Tapi yang jelas betul tadi kita harus, kalau kita ngomongin kepatuhan, kita harus membahas dalam literatur review tentang self-assessment ya. Jangan sampai kalian lupakan, karena itu jadi kunci kepatuhan wajib pajak ya. Oke, kelompok 1 terima kasih. Ini yang satu orang belum masuk lagi ya, yang tadi mati lampu. Belum Pak, ini dia masih nggak bisa connect. Oh gitu, oke. Oke baik, selanjutnya kelompok 4 silakan.
Baik, saya izin share screen, Pak. Silakan. Udah kelihatan ya, teman-teman? Ya, oke. Baik, langsung dimulai saja. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan hasil bedah KTTA kami, di mana kami membedah KTTA yang berjudul Tinjauan Pajak Penghasilan atas Usaha Sewa Kos di Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan, yang ditulis oleh Kafid Sudin Abdul. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama ada Anugrah Rahmat, MC Torus, absen 5, Irta Puspita, absen 14, India Kartika Triwardani, absen 22, saya sendiri Putu Hari Gita Kusuma, absen 23, dan Ulfi Nur Aini, absen 27. Baik, yang pertama terkait dengan analisis latar belakang. Jadi, latar belakang yang ditulis penulis di sini adalah dimulai dengan membahas dasar hukum perpajakan dan bagaimana target penerimaan pajak dalam postur APBN. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan membahas jenis pajak apa yang akan diangkat dalam tulisan tersebut secara lebih spesifik, dan dilanjutkan lagi dengan pembahasan hal-hal yang terkait dengan sewa kos di Kota Malang yang peningkatannya dianggap belum sesuai dengan kesadaran pajak dari para pengusahanya. Lalu yang pertama terkait apa yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Jadi peneliti hendak melakukan penelitian terhadap pengenaan pajak penghasilan atas usaha kos di Kota Malang. Seperti yang kita ketahui secara umum bahwa pajak penghasilan itu adalah salah satu jenis pajak yang ketentuannya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi seperti yang kita tahu, semua jenis penghasilan itu dapat dikenai pajak penghasilan kecuali yang dikecualikan dalam pasal 4 ayat 3 UU PPH. Salah satu objek PPH yang kita tahu itu yang bersifat final adalah penghasilan terkait sewa kos yang dilakukan oleh pelaku usaha sewa kos. Namun di sini peneliti beranggapan bahwa kesadaran dan ketaatan pajak pelaku usaha sewa kos di Kota Malang belum cukup tinggi, dan atas dasar tersebut peneliti akhirnya melakukan penelitian mengenai tinjauan pajak penghasilan atas usaha sewa kos di wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan. Jadi dalam penelitiannya ini peneliti mendapatkan data penelitian dengan dua metode pengumpulan data. Yang pertama dengan studi pustaka, di mana peneliti membaca beberapa literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian. Lalu metode yang kedua adalah studi lapangan, di mana peneliti mendapatkan data dengan teknik observasi atau mengamati secara langsung objek penelitian, dan teknik wawancara atau komunikasi dua arah antara peneliti dengan pelaku usaha sewa kos selaku wajib pajak. Lalu poin yang kedua terkait mengapa peneliti melakukan penelitian ini, karena penulis menyadari bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kenaikan yang terjadi pada jumlah penyediaan dan harga penyewaan kos di Kota Malang dengan kesadaran para pengusaha sewa kos untuk membayar pajak penghasilan yang seharusnya terutang dari penghasilan yang mereka dapatkan. Jadi penulis di sini tertarik untuk membahas hal ini untuk memahami apa sih permasalahan ketidakseimbangan tersebut secara lebih dalam melalui karya tulis yang berjudul Tinjauan Pajak Penghasilan atas Usaha Sewa Kos di Wilayah Kerja KPP Pratama Malang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai mengapa penelitian ini layak dilakukan. Penelitian ini layak untuk dilakukan karena hasil dari penelitian tersebut berpotensi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha sewa kos akan pajak penghasilan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak bagi KPP Pratama Malang Selatan dan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi Indonesia
Di samping itu, pajak penghasilan memiliki kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak secara total. Namun realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun masih sering tidak mencapai target pada APBN. Salah satu alasannya adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak dan ketidaktahuan fiskus akan potensi pajak di wilayah kerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha sewa kos untuk membayar pajak penghasilan, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dari pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha sewa kos. Penerimaan negara dari pajak tersebut pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pengadaan barang publik, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya di bidang penelitian ini? Ada 2 penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan dalam bidang ini, namun dalam kajian yang berbeda. Yang pertama, penelitian pertama dilakukan oleh Haji Nazirul Haq pada tahun 2018 mengenai perbedaan pengenaan pajak penghasilan yang atas usaha indekos dengan pajak hotel di lingkungan kampus PKN STAN. Pada penelitiannya, Haji Nazirul Haq memfokuskan pada perbedaan antara pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha indekos dengan pajak hotel, khususnya dari perbedaan jumlah kamar kos. Yang kedua, penelitian kedua dilakukan oleh Ferry Alfonsius mengenai pengenaan pajak penghasilan pada penghasilan atas usaha sewa kos menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa usaha persewaan rumah kos tidak termasuk dalam penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH dan akan dikenai tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut akan menjadi referensi yang dapat membantu peneliti dalam pembahasan ini untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitiannya, khususnya mengenai syarat agar penghasilan dari kegiatan usaha sewa kos dapat dikenai pajak penghasilan dan atau dapat dipungut pajak hotel atas kegiatan usaha sewa kos. Gimana caranya mandi setiap presentasi harus masukin perbedaan antara pajak penghasilan harus setiap habis presentasi kelompok kalau harus masukin input atas penghasilan dari kegiatan usaha sewa kos dengan pajak hotel atas kegiatan usaha sewa kos dan tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari kegiatan usaha sewa kos. Selanjutnya tentang apakah latar belakang yang ditulis penulis mengarah secara logis ke pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian. Pertama-tama kita lihat dulu apa sih pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam KTTA ini. Berdasarkan yang saya baca, kira-kira pertanyaan penelitian yang dijawab dalam KTTA ini adalah bagaimana dampak dari ketidakseimbangan itu terhadap aspek perpajakan dan bagaimana cara agar ketidakseimbangan itu dapat diatasi. Selanjutnya, penulis menulis tujuan penelitian sebagai berikut. Mengetahui proses bisnis usaha sewa kos, mengetahui potensi pajak dari usaha sewa kos, dan mengetahui sistem kerja seksi ekstensifikasi. Bagaimana kaitan antara dua hal ini? Kaitan yang saya maksud di sini yang berkaitan dengan erat adalah bahwa untuk memahami dampak dari ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah penyediaan dan harga penyewaan kos, dengan kesadaran pengusaha sewa kos dalam membayar PPh dapat dilakukan dengan mengetahui proses bisnis usaha sewa kos terlebih dahulu agar selanjutnya kita dapat mengetahui perkiraan potensi pajak yang ada dari usaha tersebut tapi belum dapat dimaksimalkan oleh petugas pajak. Selanjutnya, pertanyaan penelitian tentang cara mengatasi ketidakseimbangan tersebut dapat terjawab dengan mengetahui sistem kerja seksi ekstensifikasi KPP Malang Selatan. Kita perhatikan alur penulisan di latar belakang dimulai dari seperti yang sudah disebutkan oleh Hari tadi, dimulai dari dasar hukum perpajakan, bagaimana target penerimaan pajak dalam postur APBN, lalu dilanjutkan lagi dengan membahas jenis pajak apa yang akan diangkat, dan hal-hal terkait dengan sewa kos di Kota Malang yang peningkatannya dianggap belum sesuai dengan kesadaran untuk membayar pajak penghasilan dari para pengusahanya.
Hal ini berarti penulisan latar belakang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian mengerucut hingga ke satu hal yang spesifik yang akan dibahas oleh penulis. Hal spesifik ini bisa kita lihat di paragraf terakhir latar belakang. Jika kita menghubungkan antara paragraf terakhir di latar belakang yang menyebutkan tentang permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dengan pertanyaan, maksud, dan tujuan penelitian yang sudah disampaikan di awal, dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama membicarakan tentang usaha sewa kos dan kesadaran pengusahanya untuk membayar pajak penghasilan yang terutang. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa latar belakang ini secara logis mengarah ke pertanyaan penelitian serta maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya ada teknis penulisan latar belakang. Yang saya bahas di sini adalah kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat-kalimat yang menurut kami tidak efektif. Yang pertama itu ada kata di target pada kalimat berdasarkan pada postur APBN 2020, target pendapatan negara ditentukan sejumlah 2.233,2 triliun dengan penerimaan pajak di target sebesar 1.865,7 triliun. Kata di target di sini seharusnya diganti dengan ditargetkan. Selanjutnya ada kata pajak penghasilan yang penulis sering tulis tapi tidak dengan huruf kapital. Seharusnya pajak penghasilan ini ditulis dengan huruf P pada pajak dan P pada penghasilan menggunakan kapital karena merupakan nama diri. Selanjutnya, kata sehingga pada kalimat sehingga usaha persewaan kos makin diminati oleh berbagai kalangan. Ini seharusnya diganti dengan kata oleh karena itu atau dengan demikian. Karena kata sehingga di sini bukan merupakan konjungsi antar kalimat, tetapi konjungsi intra kalimat. Selanjutnya, kata adalah pada kalimat faktor-faktor tersebut antara lain adalah keluasan dan selanjutnya itu seharusnya tidak dibutuhkan lagi karena sudah terdapat kata pemerincian yaitu antara lain yang memiliki fungsi yang sama. Selain itu, pemerincian yang disebutkan di sini yaitu luasan serta keindahan kamar sekaligus bangunan, fasilitas yang disediakan, tingkat keamanan lingkungan, kestrategisan lokasi, hingga ketersediaan warung makan dan tempat cuci pakaian di kawasan rumah kos tersebut itu tidak memiliki bentuk kata yang setara. Sehingga perbaikan dari kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Faktor-faktor tersebut antara lain keluasan serta keindahan kamar sekaligus bangunan, kelengkapan fasilitas yang disediakan, keamanan lingkungan, kestrategisan lokasi, hingga ketersediaan warung makan dan tempat cuci pakaian di kawasan rumah kos tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Irta. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang ulasan kajian teori. Di sini penulis menuliskan 7 poin yang akan kami bahas satu persatu. Next. Yang pertama adalah mengenai penelitian terdahulu. Penulis mencantumkan 2 penelitian terdahulu yang membahas tentang usaha sewa kos. Yang dicantumkan oleh penulis membahas mengenai aspek perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku, dan dampak dari berlakunya peraturan yang berlaku terhadap usaha sewa kos. Peneliti juga mencantumkan tabel perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukannya, sehingga pembaca bisa tahu apa yang dibahas oleh penulis. Nah, di tabel ini, penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang pengajian mengenai potensi pajak penghasilan dan pajak hotel atas usaha indekos dengan kamar lebih dari 10 di kampus PKN STAN. Sedangkan penulis meninjau potensi pajak atas usaha sewa kos tanpa pembatasan jumlah kamar di Kota Malang. Selanjutnya, penelitian kedua adalah tentang peninjauan pelaksanaan dari potensi usaha sewa kos ya. Lalu penulis menulis tentang peninjauan potensi pajak atas usaha sewa kos. Ini seharusnya tabelnya ada lanjutannya, tapi mungkin crop. Lalu selanjutnya penulis menuliskan tentang pajak. Di sini penulis menjelaskan sejarah dan teori mengenai pajak secara singkat dengan mengutip buku yang berjudul Pajak yang ditulis oleh Nagoro. Nah, di sini penulis juga sudah mencantumkannya pada daftar pustaka dan menuliskan citasi dengan benar.
Penulis menjelaskan tentang reformasi pajak secara singkat dan jelas, dan tidak ada sitasi yang dicantumkan pada bagian ini. Penjelasan dijabarkan secara singkat, jelas, dan tidak melebar kemana-mana. Selanjutnya mengenai pajak penghasilan, di sini penulis membahas tentang pelaksanaan pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 secara umum. Ruang lingkup yang dibahas yaitu mengenai worldwide income, self-assessment, dan withholding tax. Penulis menjelaskan teori mengenai pajak penghasilan dengan baik karena menjelaskan dengan no single structure, yaitu menjelaskan secara umum lalu menjelaskan secara khusus. Ada kesalahan penulisan, yaitu dirubah. Seharusnya penulisannya adalah diubah. Selanjutnya, penulisan tentang subjek pajak. Di sini penulis membahas tentang subjek pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Penulis menjelaskan secara detail, namun tidak bertele-tele. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa undang-undang yang disederhanakan, sehingga pembaca mudah mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Selanjutnya nomor 5 tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Penulis dalam membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak menggunakan dasar hukum yang telah dicantumkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, ini berarti penulis mengutip dari sumber literatur yang jelas, yaitu hukum atas topik penelitian yang diangkat. Penulis juga menggunakan no single structure di sini dalam menjelaskan poin hak dan kewajiban wajib pajak, dari mulai pengertian hak dan kewajiban wajib pajak secara umum ke khusus sampai dengan dasar hukumnya. Dan dalam daftar pustaka sudah dicantumkan juga UU Nomor 28 Tahun 2007 dengan benar dan sesuai dengan ketentuan sitasi yang tepat. Nah, yang kedua, di sini penulis melakukan kesalahan struktur penulisan dalam penggunaan kapital, yaitu penulisan pajak bumi dan bangunan yang seharusnya ditulis pajak bumi dan bangunan P besar, B besar, dan B besar. Nah, yang selanjutnya, penulis menyebutkan hak dan kewajiban wajib pajak berupa poin-poin sehingga singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah objek pajak. Pada poin penghasilan kena pajak, tidak dibuat penjelasan sama sekali oleh penulis sehingga kelengkapannya kurang. Karena di poin selanjutnya tentang penghasilan kena pajak yang bersifat final, penulis menjabarkan dengan runtut dan lengkap. Menurut kami akan lebih baik jika penulis melengkapi penulisannya dengan informasi tambahan seperti pada poin-poin sebelumnya, sehingga tulisannya akan lebih kritis dan informatif dan bukan sekedar meringkas buku atau jurnal. Nah, yang kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak juga kurang dalam penjelasannya. Next. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, PP Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan dengan sangat baik, namun tidak menjelaskan perbedaannya dengan PP yang digantikan, yaitu untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, dari segi konten atau isinya ini sudah relevan dengan topik yang dibahas, hanya saja kurang menghubungkan antara PP 46 dan PP 23 dari segi perbedaan atau hubungannya. Next. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari aspek bahasa dan penulisan. Di sini penulis sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kesalahan penulisan sangat minim, sehingga maksud dan tujuan penulis juga dapat dimengerti. Selanjutnya, penulisan kata dalam bahasa asing sudah benar, yaitu menggunakan huruf miring. Dan yang terakhir, dalam kajian teori, penulis menjelaskan teori-teori secara singkat, namun tidak terlalu dalam, serta penulisannya dilakukan secara urut dari yang paling umum hingga khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Satu hal yang mungkin kurang dia masukkan dalam latar belakangnya ketika dia melakukan justifikasi tentang banyaknya kos-kosan di Kota Malang, itu buktinya apa. Kemudian dia bisa ambil data itu mungkin dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, karena memang mereka harus ada izin mendirikan kos-kosan. Jadi setidaknya ada effort untuk ke sana. Jadi sekalipun memang tidak bisa mendapatkan data resmi dari kantor, bisa mencari di website kira-kira berapa sih jumlah perkiraan dari jumlah kos-kosan di Kota Malang. Jadi tidak murni berdasarkan pada justifikasi. Tadi juga dia bilang ada 1.000 mahasiswa atau berapa ya, saya lupa.
di dalam latar belakang dia mengatakan bahwa ada sekitar 1.000 atau 2.000, sebentar. ya, 100.000 mahasiswa. Nah, ini perlu dibuktikan. Kamu bilang 1.000 dari mana? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita jadikan masukan buat nanti kita menulis KTTA. Oke, lanjut sekarang kelompok 5, silakan. Sudah kelihatan belum, Mbak? Masih. Udah, oke. Baik, sekarang kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis bedah KTTA. Judulnya Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Yogyakarta yang ditulis oleh Ataya Paramita Rizara. Ini adalah anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, absen 6. Yang kedua ada Bella Zulfanita Yasmin. Yang ketiga ada Dewinda. Yang keempat ada Fitri. Dan yang terakhir ada Muhammad Fadlul Pres. Jadi agenda presentasi pada pagi hari ini adalah yang pertama itu bedah latar belakang. Yang kedua bedah tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, sama ya? Ya, yang kedua itu untuk penelitian terdahulu. Yang ketiga untuk landasan teori. Yang pertama bedah latar belakang akan dipresentasikan oleh Fadil. Terima kasih Saudara Rizan Kevin. Latar belakang itu adalah bisa dibilang alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, untuk membahas tentang potensi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta ini. Nah, untuk mengetahui apakah latar belakang sudah sesuai dengan latar belakang pada umumnya yang ideal untuk sebuah karya tulis, kami mencoba menganalisis kualitas latar belakang yang dibuat oleh peneliti dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang peneliti lakukan dalam penelitian ini? Atau bisa dibilang, penelitian ini tuh membahas apa saja sih? Jadi, meneliti lebih dalam terkait potensi pajak hotel di Kota Yogyakarta. Lalu, peneliti juga meneliti apakah ada tax gap antara target penerimaan hotel tahun 2018, yang maksudnya itu semua potensi perpajakan hotel, kalau dihitung itu ada berapa kemungkinan pendapatan pajak hotel yang didapatkan oleh Kota Yogyakarta itu dengan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Lalu yang ketiga, peneliti mencari tahu upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kota Yogyakarta. Setelah kita tahu bagaimana potensi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta itu, maka untuk bisa membantu pemerintah dalam membuat upaya-upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak hotel tersebut. Jadi, yang selanjutnya pertanyaannya adalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini atau alasannya? Karena Kota Yogyakarta itu sering dikunjungi wisatawan. Maka kota tersebut berpotensi bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta bila dibandingkan dengan potensi pajak hotel yang dimiliki Kota Yogyakarta pada tahun 2018. Selain itu, peneliti mencari informasi apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan potensi pajak hotel tersebut. Lanjut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, mengapa penelitian ini layak dilakukan? Karena Kota Yogyakarta merupakan kota yang sangat ramai, sehingga potensi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel, semakin besar. Peneliti layak untuk meneliti terkait dengan potensi penerimaan pajak hotel tersebut
karena diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel. Setelah kita tahu bagaimana situasi, kondisi, dan potensi di Kota Yogyakarta tersebut. Selain itu, jika terdapat perbedaan antara target dan potensi penerimaan pajak, maka penelitian tersebut dapat membantu pemerintah untuk berusaha mengejar target supaya bisa mendekati potensi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta. Lanjut. Apakah penelitian tersebut mengarah secara logis ke pertanyaan penelitian, maksud dan tujuan penelitian? Menurut kami sudah secara logis, karena latar belakang isinya itu sudah menjadi poin-poin yang sama dengan tujuan penelitian. Poin-poin tersebut membahas potensi pajak hotel di Kota Yogyakarta, membahas perbedaan antara target dan potensi pajak hotel di Yogyakarta, serta upaya dan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel di Kota Yogyakarta. Lanjut. Setelah itu, bedah tinjauan pustaka akan disampaikan oleh teman kita, Dewida. Baik, selanjutnya terkait dengan bedah tinjauan pustaka, dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga pada KTTA ini hanya memuat landasan teori saja. Next. Kemudian bagian landasan teori yang pertama. Next. Tentang pajak daerah. Pada bagian pajak daerah ini, penyusunan paragraf yang dilakukan oleh penulis itu kurang padu. Akan lebih baik jika dimulai dari pengertian pajak daerah dan kemudian dilanjutkan fungsi pajak daerah, karena pada paragraf ketiga nantinya dijelaskan fungsi pajak daerah sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf pertama. Selain itu, penulis hanya masukkan pengertian pajak daerah berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan terkait saja. Akan lebih baik jika penulis menambahkan pengertian pajak daerah menurut para ahli untuk menambah referensi. Kemudian pada bagian fungsi dari pajak daerah, penulis dapat menambahkan ilustrasi dalam penjelasan dua fungsi utama pajak daerah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca, seperti menambahkan contoh implementasi dari kedua fungsi tersebut dalam pembangunan daerah dan tujuan-tujuan tertentu. Karena di sini penulis hanya masukkan definisi umum saja terkait dengan fungsi budgeter maupun fungsi reguleran. Ya, ini adalah paragraf terakhir dari landasan teori pajak daerah, sangat singkat. Penulis telah menuliskan landasan teori ini dengan cukup sederhana, tapi penulis telah menuliskan jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan untuk memungutnya di paragraf sebelumnya, yaitu pajak daerah provinsi maupun pajak daerah kabupaten kota. Namun, penulis dapat menambahkan instansi yang melakukan administrasi pajak daerah seperti Badan Pendapatan Daerah serta mekanisme pemungutannya pada pajak daerah secara keseluruhan secara singkat untuk memberikan gambaran kepada pembaca, karena tidak semua pembaca dapat mengetahui bagaimana proses bisnis dari pajak daerah itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penulis membahas yang kedua itu ada pajak hotel. Dalam bagian kedua ini, penulis menuliskan definisi subjek, objek, dan wajib pajak, serta yang bukan objek pajak. Dalam kriteria penulisan landasan teori, pada bagian kedua ini sudah sangat bagus. Penulis sudah dengan jelas menjelaskan definisi pajak hotel menurut sumber yang paling terpercaya, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Penulis juga tidak lupa mengambil peraturan mengenai pajak hotel ini dari daerah penelitian KTTA, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada bagian B, penulis kembali mengambil peraturan daerah dan undang-undang untuk menjelaskan subjek, objek, dan wajib pajak, jenis pajak yang diteliti. Di bagian awal huruf B, penulis dengan rinci menuliskan subjek pajak untuk pajak hotel dengan memetik dari undang-undang dan peraturan daerah Yogyakarta. Selanjutnya, secara rinci pula dengan memetik dari undang-undang dan peraturan daerah, penulis menyantumkan objek pajak untuk jenis pajak hotel.
Hal ini membuat penulisan pada bagian pajak hotel sudah ditulis dan diselesaikan dengan baik oleh penulis. Karena dikutip dari undang-undang, maka seharusnya tidak ada perbaikan kalimat dan penulisan. Namun pada petikan peraturan daerah di kalimat terakhir seharusnya dibuat paragraf baru karena ini sudah tidak termasuk ini sudah menjadi kalimat penjelas tidak langsung. Kemudian selain penulisan subjek, objek, dan wajib pajak, penulis juga nggak lupa untuk menambahkan yang tidak termasuk atau blacklist objek pajak pada pajak hotel ini. Penulis menjelaskan secara rinci menjelaskan tempat-tempat yang tidak termasuk objek pajak pada pajak hotel. Sekali lagi, penulis mengutip dari undang-undang, maka kesesuaian kalimatnya dan paragrafnya tidak perlu diubah-ubah lagi, karena sesuai dengan undang-undang. Nah, yang terakhir dalam bagian 2 pajak hotel, di bagian terakhir ini penulis menyantumkan dasar pengenaan, tarif, dan perhitungan pajak. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang kurang efektif. Ada kalimat yang tidak efektif pada penulisan bagian C paragraf 1. Yaitu di kalimat ini, kalimat kedua, seharusnya itu lebih baik dengan kalimat kedua peraturan tersebut menetapkan dasar pengenaannya adalah, menurut saya itu kalimatnya kurang efektif. Akan lebih baik jika diganti dengan dasar pengenaan yang ditetapkan oleh kedua peraturan tersebut adalah seperti itu. Kemudian untuk paragraf kedua sudah padu karena penulis mengutip dari undang-undang dengan modifikasi kalimat tersendiri. Kemudian di paragraf terakhir atau paragraf ketiga, penulis 2 kali menggunakan kata yaitu. Menurut saya kalimat ini kurang efektif karena di kalimat ketiga, di paragraf ketiga ini penulis itu menggunakan yaitu untuk menjelaskan pengertian dari tarif dan dasar pengenaan pajak. Padahal di paragraf pertama dan kedua sudah dijelaskan apa itu tarif dan apa itu dasar pengenaan pajak. Jadi sebenarnya ini tidak perlu dicantumkan lagi artinya. Kemudian di paragraf ini ada tertulis kemudian besar pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengajukan tarif yaitu sebesar 10% dengan dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran kepada hotel. Menurut saya ini perbaikan kalimatnya cukup. Kemudian besar pajak pokok hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaannya. Sudah cukup seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan pengertiannya di paragraf yang ketiga. Kemudian selanjutnya untuk perhotelan dan penginapan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bisa tolong ke bawahan dikit nggak, Hans? Terima kasih. Jadi bagian ketiga ini adalah landasan teori terkait perhotelan dan penginapan. Penulisan landasan teori ini sudah cukup baik. Penulis telah mendefinisikan istilah terkait perhotelan dan penginapan dari berbagai sudut pandang yang bersumber dari pendapat ahli, KBBI, dan peraturan yang relevan dengan istilah tersebut, seperti SK Menteri Pariwisata, UU PDRD, dan Perda Kota Yogyakarta. Memang, penulis telah mendefinisikan istilah terkait perhotelan dan penginapan, akan tetapi penulis hanya mencantumkan definisi hotel dan tidak mencantumkan definisi penginapan. Hal tersebut tidak sesuai dengan poin yang berjudul definisi perhotelan dan penginapan. Jika kita melihat berbagai definisi yang dicantumkan, maka dapat dianggap bahwa penginapan hanyalah layanan yang disediakan oleh hotel dan bukan entitas tersendiri. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan kata surat menjadi surak. Next. Selanjutnya, pada bagian B, jenis-jenis perhotelan dan penginapan, penulis mencantumkan istilah penginapan dalam kalimat topik, walaupun istilah tersebut belum terdefinisikan dengan jelas pada bagian sebelumnya. Selain itu, penulis menggunakan kata dikarenakan yang merupakan bentuk yang keliru, karena kata hubung tidak bisa diimbuhkan. Seharusnya penulis mengganti kata tersebut dengan karena atau disebabkan. Selebihnya, penulis telah menjelaskan perbedaan jenis hotel dengan cukup baik disertai alasan yang mendukung. Jenis hotel yaitu hotel berbintang dan hotel non-bintang. Selanjutnya.
Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara singkat berbagai jenis penginapan yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Akan tetapi, berbagai istilah asing seperti budget traveler, bunk bed, yang digunakan pada bagian ini berpotensi menyebabkan tulisan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Lalu terdapat kesalahan penulisan kata profesional menjadi profesional dengan double S. Lalu bagian terakhir, landasan teori terkait perhotelan dan penginapan, penulis menjelaskan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel dengan mencantumkan Badan Pusat Statistik sebagai referensi. Selain rumus perhitungan, seharusnya penulis dapat merinci lebih detail terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghunian hotel, seperti fasilitas, pelayanan, tarif, lokasi, promosi, keamanan, dan atraksi, karena TPK ini menggambarkan besar minat pengunjung yang tentunya memiliki faktor-faktor pendukung. Lalu penulis juga dapat menjelaskan lebih lanjut terkait interval TPK yang tergolong besar atau kecil dalam bentuk angka yang konkret, karena penulis menyebutkan bahwa jika nilai TPK cukup besar, jika nilai TPK cukup kecil, jadi seharusnya ada bentuk angka yang konkret. Sekian bagian landasan teori ini. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Silakan ditutup, ya. Masih ada kesimpulannya, Pak? Iya, boleh. Baik, kesimpulan kami atas bedah KTTA yang kelompok kami lakukan ialah dalam KTTA yang ditulis oleh penulis, landasan teori yang digunakan relevan dengan latar belakang penulisan makalah. Yang sesuai dengan judul KTTA, yaitu potensi penerimaan pajak hotel di Yogyakarta dengan bidang studi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Penulis memberikan literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan berbagai sumber di landasan teori ini, sudah relevan dengan objek yang diteliti penulis, yang juga sudah dicantumkan di daftar pustaka dengan menggunakan APA style. Namun, dalam penulisannya, penulis kurang mengembangkan literatur yang sudah ditulis. Selanjutnya, dalam penulisannya masih terdapat kalimat-kalimat dengan struktur penulisan yang kurang efektif. Kemudian, dalam tinjauan literatur, sebaiknya memuat teori dan penelitian sebelumnya, baik yang sifatnya mendukung maupun yang bertentangan dengan ide penelitian penulis, yang tentunya dapat membantu penulis dalam penulisan KTTA-nya. Sebagai tambahan, kesimpulan penulis dalam KTTA-nya ialah pendapatan pajak hotel Jogja lebih kecil dari potensi yang ada. Lalu penulis juga menyarankan strategi kepada Pemkot Jogja untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel dengan memberikan reward dan insentif bagi wajib pajak perhotelan yang berprestasi. Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam KTTA ini, namun karena sifatnya lebih kepada sistematika penulisan dan pengembangan penulisan, berdasarkan bedah yang kami lakukan, menurut kelompok kami, karya tulis ini tetap dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca terkait potensi pajak hotel dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel di kota Yogyakarta. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Betul ya, satu hal yang penting yang dia lewatkan adalah dia kurang mengutip penelitian terdahulu. Saya yakin penelitian tentang pajak hotel sangat banyak ya, karena tidak mungkin tidak ada sama sekali. Jadi dia seharusnya memasukkan dalam literatur penelitian terdahulu, tidak perlu penelitiannya basis swastan ya. Dia bisa cari di jurnal-jurnal yang sahih terkait dengan penelitian tentang pajak hotel. Betul. Jadi memang ini kekurangannya adalah dia tidak memasukkan penelitian terdahulu atau tidak mencantumkan isu-isu yang memang bisa dia angkat sebagai salah satu hal yang menarik untuk dibaca bagi si pembaca itu sendiri. Terima kasih kelompok 5. Sekarang masuk kelompok 2. Apakah sudah terlihat Bapak dan teman-teman? Sudah Mbak, silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kali ini kelompok 2 akan membahas mengenai bedah KTTA berjudul Analisis Ketentuan Hak Mendahului Direktorat Jenderal Pajak atas kreditur separatis dan kreditur konkuren terhadap debitur pilot dalam putusan MA nomor 557 K/PDT /PDT 2018. Nah, sebelum itu
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yakni anggota kelompok yang pertama, Anissa Zahra, Grace Elizabeth, Hidayat Sukma, saya sendiri Lutfini Cesar, dan Suta Laksana. Langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu analisis latar belakang. Latar belakang ini digunakan untuk meyakinkan dan memberi gambaran kepada pembaca mengenai masalah yang diambil agar dapat memahami kasus yang akan dibahas. Nah, pada latar belakang, penulis telah menjelaskan latar belakang dengan pendekatan deduktif. Ini pendekatan yang berawal dari pemaparan secara umum kemudian menuju ke kasus spesifik yang akan dibahas. Nah, hal ini sesuai dengan urutan penjelasan dari penulis itu sendiri. Yang pertama menjelaskan istimewaan yang dimiliki utang pajak berupa hak mendahulu. Kemudian yang kedua, hak istimewa lainnya tentang pembayaran utang selain hak mendahulu utang pajak. Yang ketiga, perbedaan penafsiran hukum dalam penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir, kasus nyata yang terjadi di lapangan, yakni dalam putusan MA tentang kepailitan PT United Coal Indonesia yang mengesampingkan hak mendahulu pajak. Kemudian, yang kedua, penulis telah menjelaskan alasan mengapa penulis melakukan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu adanya kebebasan hakim dalam melakukan penafsiran hukum yang mengakibatkan banyaknya perbedaan persepsi mengenai kedudukan negara atas utang pajak dan kreditur lainnya. Nah, selain itu, terdapat alasan lain yaitu sebagian besar keberatan yang diajukan oleh DJP itu ditolak oleh majelis hakim. Namun, penulis tidak mencantumkan data jumlah besarnya keberatan DJP yang ditolak oleh majelis hakim. Padahal data tersebut dapat menjadikan bukti yang memperkuat alasan dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian, yang ketiga, penulis telah menjelaskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menjelaskan adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh DJP terhadap pembagian harta pilot PT United Coal Indonesia, DJP sebagai kreditur preferen yang seharusnya utang pajaknya didahulukan, namun pada kenyataannya tidak dibayarkan seluruhnya atas utang pajak debitur pilot tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana ketentuan hak mendahului Direktorat Jenderal Pajak atas kreditur separatis dan kreditur konkuren terhadap debitur pilot dalam putusan MA yang telah dijelaskan oleh penulis. Kemudian tujuan akan dijelaskan oleh teman saya, Grace. Selanjutnya, penulis telah menuliskan tujuan penelitian yang menjawab apa yang ingin dicari tahu dari rumusan masalah. Tujuan yang pertama adalah penulis ingin mengetahui ketentuan hak mendahulu DJP dalam putusan MA. Selain itu, dalam penelitian penulis juga menuliskan penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan hak mendahulu DJP atas penanggung pajak yang dinyatakan pilot berdasarkan Undang-Undang PPSP, Undang-Undang KUP, dan undang-undang lain yang mengatur tentang hak mendahulu di luar DJP. Hal ini kemudian menunjukkan tujuan penulis yang kedua, yaitu untuk mengetahui perbandingan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hak mendahulu. Next. Selanjutnya, penulis tidak mencantumkan mengapa penelitian ini layak dilakukan secara tersurat. Meskipun demikian, pembaca tetap dapat menerima informasi secara tersirat mengenai mengapa penelitian ini layak dilakukan. Hal tersebut dapat diketahui dari urgensi banyaknya kasus penolakan atas keberatan yang diajukan DJP oleh majelis hakim baik di tingkat pengadilan niaga, kasasi, dan atau peninjauan kembali. Kelayakan tersebut berkaitan dengan penerapan maupun pengujian teori dalam konteks permasalahan tertentu. Berdasarkan pernyataan penulis tersebut, penelitian ini layak dilakukan untuk mengetahui kedudukan hak mendahulu DJP agar dapat menemukan titik kejelasan antara teori yang ada dan praktik yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh penulis, penulis telah membuat latar belakang yang mengarah secara logis ke pertanyaan penelitian, maksud penelitian, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, teori dan aturan sudah relevan dengan variabel yang diteliti. Penulis mereferensikan Undang-Undang PPSP dan Undang-Undang KUP dalam dasar penelitian hal-hal tentang hak mendahulu pajak. Namun di sini penulis lupa bahwa hak mendahulu tidak hanya dimiliki oleh pajak. Penulis tidak mencantumkan lebih rinci aturan lain yang terkait seperti putusan MA tentang hak mendahulu, utang gaji karyawan, maupun utang UU tentang kepailitan sebagai perbandingan hak mendahulu yang ada di dalam UU PSP dan UU KUP dalam latar belakang tersebut. Namun di luar dari itu, teori dan aturan yang disajikan oleh penulis sudah sudah relevan dengan variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nata.
Selanjutnya, di sini penulis tidak mencantumkan penelitian terdahulu dalam latar belakangnya mengenai pembahasan topik tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, memang penelitian yang dilakukan penulis itu benar-benar baru karena kasus dan topiknya spesifik, atau yang kedua, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu terkait ini. Yang kedua adalah penulis berlebihan dalam pemakaian kata. Bisa kita lihat di sini, nah, kalimat di dalam kurung yaitu Undang-Undang KOP dan Undang-Undang TPSP, penulis menuliskannya 2 kali, sehingga yang kedua kata tersebut harus dihapus karena sudah dijelaskan sebelumnya tentang Undang-Undang KOP dan Undang-Undang TPSP di kalimat sebelumnya. Selanjutnya, ya, penulis beberapa kali melakukan kesalahan gramatikal. Banyak yang kesalahan tulis yang dilakukan oleh penulis dalam latar belakang KTTA-nya. Sebagai contoh, salah satunya adalah di bagian terakhir ke latar belakang, yaitu berdasarkan Undang-Undang TPSP, Undang-Undang KOP, dan undang-undang lain yang juga mengatur tentang adanya hak mendahulu di luar Direktorat Jenderal Pajak. Yang penulis maksud adalah hak mendahulu pajak, tapi di sini penulis menuliskan hak mendahulu di luar Direktorat, menuliskan melaksanakannya, bukan haknya, akan hak mendahulu pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, analisis mengenai landasan teori. Next. Yang pertama itu terkait dengan relevansi teori dengan pertanyaan serta tujuan penelitian. Dalam karya tulis, penulis mengutarakan keresahannya mengenai fenomena keberatan yang diajukan DJP yang kerap kali ditolak oleh majelis hakim, baik di tingkat pengadilan niaga, kasasi, dan atau peninjauan kembali. Juga hal ini mengindikasikan terjadinya masalah. Dari sini, penulis ingin mengetahui apakah masalah tersebut berasal dari pihak DJP, debitur, ataupun majelis hakim yang menangani kasus ini ataupun kasus serupa lainnya. Dalam tujuan penulisannya, penulis juga ingin memberikan saran bagi DJP jika menangani kasus serupa yang diharapkan dapat menang di pengadilan sehingga negara tidak harus mengalami kerugian yang sangat besar dari sisi perpajakan. Next. Landasan teori itu dimulai dengan menjelaskan penagihan pajak yang berisi dasar hukum, pengertian, jenis pajak, penagihan seketika sekaligus, dasar penagihan, serta daluarsa penagihan. Setelah itu, penulis juga mengulas teori mengenai hak mendahulu dengan membandingkan beberapa undang-undang terkait dengan kasus yang dianalisis. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perpajakan, KUHP, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, tentang hak tanggungan, dan tentang jaminan fidusia. Nah, menurut kami, landasan teori yang disajikan oleh penulis sudah relevan dengan tujuan penelitiannya. Landasan teori penulis mampu memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai konsep dan topik penelitian yang dibahas karena memberikan variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, literaturnya bersifat konstruktif yang artinya penulis dapat mengembangkan teori tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui, sehingga akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya salah memberikan saran ataupun pemecahan masalah karena kekurangan teori. Next. Selanjutnya, analisis terkait dengan bentuk literatur review. Nah, secara umum, secara umum ada 5. Next. Menurut kami, tipe review yang digunakan penulis pada literatur review atau landasan teorinya adalah theoretical review. Theoretical review adalah review khusus di mana penulis memaparkan beberapa teori atau konsep yang terpusat pada satu topik tertentu dan membandingkan teori atau konsep tertentu atas dasar asumsi-asumsi konsistensi logik dan lingkup eksplanasinya. Nah, berdasarkan landasan teori penulis, dapat diamati bahwa penulis menggunakan literatur seperti undang-undang yang kemudian digunakan untuk membandingkan masing-masing teori yang ada pada undang-undang tersebut. Dalam kasus ini, penulis ingin mengetahui konsep tentang hak mendahulu, pengaruhnya terhadap kreditur preferen, separatis, dan konkuren, serta membandingkan masing-masing jenis kreditur mana saja yang mendapatkan hak mendahulu dari undang-undang yang dijadikan literatur. Dari perbandingan tersebut, penulis menuangkan penjelasannya sesuai dengan asumsi dan logika berpikir dari teori-teori yang ada. Next. Selanjutnya, analisis tentang struktur bab.
Penulis menuliskan landasan teori ke dalam satu bab yang tergabung dengan bab pembahasan yakni bab 3. Alasan mengapanya satu bab karena memang lazimnya sebuah karya tulis memiliki satu bab landasan teori kecuali ditentukan lain oleh penulis. Biasanya landasan teori yang ditulis lebih dari satu bab atau serangkaian bab itu berupa proyek penelitian yang lebih besar, sehingga landasan teorinya menjadi satu penelitian tersendiri. Selain itu, struktur variabelnya tersusun runtut, dimulai dari hal yang lebih umum, kemudian mengerucut ke hal yang khusus, pada variabel penagihan pajak. Teori utama atau umum dari penagihan pajak adalah teori yang berkaitan langsung dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, dalam hal ini tentang hak mendahulu dan kepailitan. Sedangkan teori pendukungnya seperti dasar hukum, pengertian, jenis-jenis penagihan pajak, dan juga teori penagihan ketiga sekaligus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hida. Saya akan menyampaikan overall review dari tinjauan pustaka ini setelah si Ica telah menyampaikan pandangan melalui critical review dan literatur review. Yang pertama adalah terdapat poin dari judul yang sangat penting tetapi tidak dijelaskan pada tinjauan pustaka pada penulisan KTTA ini, yakni putusan MA, sehingga para pembaca yang awam tidak akan langsung mengerti apa yang dimaksudkan putusan MA, jenis putusan apa yang digunakan, serta berfokus pada putusan MA yang bersifat bagaimana, dan apakah putusan tersebut bersifat final atau tidak, kita tidak tahu apabila kita seorang awam. Dan dalam tinjauan pustaka seharusnya hal itu harus di-cover, karena tinjauan pustaka itu secara tidak langsung harus menjelaskan keseluruhan dari judul penelitian yang sedang dilakukan. Tetapi di tinjauan pustaka ini sayangnya saya tidak menemukan pendefinisian dan penjelasan mengenai putusan MA yang dimaksud pada penelitian ini. Yang kedua, referensi dalam landasan teori ini benar-benar hanya bertumpu pada undang-undang saja. Keseluruhan dari tinjauan pustaka yang ditulis oleh penulis sebenarnya sudah mengcover semua poin-poin, hampir semuanya kecuali putusan MA, untuk mendefinisikan artian dari judul tersebut. Sayangnya, semua definisi tersebut dihasilkan dari kutipan undang-undang. Dan sama sekali tidak ditemukan sebuah jurnal lama ataupun hasil penelitian yang setema tentang analisis putusan MA ini. Sungguh disayangkan karena harusnya putusan MA ini sudah dianalisis oleh banyak pihak, sehingga penulis setidaknya bisa memberikan satu pandangan lain tentang penelitian, tentang analisis ini dari penelitian yang sudah dilakukan di masa lalu. Tapi faktanya yang di sini digunakan hanya undang-undang saja, dan dari yang saya baca hanya terdapat dua sumber yang ada di tinjauan pustaka ini, yakni dari buku dan undang-undang. Dan buku itu pun hanya ada 2 kalimat saja. Yang ketiga, saya sebenarnya bingung antara KTTA dan skripsi ataupun jurnal, yaitu tidak ada teori utama yang digunakan sebagai fondasi penelitian ini. Karena biasanya pada landasan teoris, saya akan selalu menemukan dasar teori umum yang digunakan untuk menganalisis putusan MA ini. Sayangnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Mas Adi Kuncoro ini, saya tidak bisa menemukan landasan teori yang digunakan oleh beliau. Mungkin secara literaturnya sudah benar, tapi sayangnya saya tidak menemukan landasan teori yang digunakan seperti apakah teori kepatuhan ataukah teori yang lainnya. Next. Kemudian secara gramatikal sebenarnya ada banyak, tapi yang paling saya soroti adalah kesalahan penggunaan kata di mana. Karena di mana ini bukanlah sebuah kata konjungsi, tapi adalah sebuah kata tanya yang tidak bisa digunakan di awal kalimat ataupun menghubungkan 2 kalimat yang berbeda. Sehingga saya setiap membaca kata di mana ini selalu merasa ada yang salah dengan penulisan kata-kata ini. Dan seperti yang sudah di kelompok lain jelaskan, terdapat beberapa salah kata yang ditulis pada KTTA ini, serta terdapat kesalahan penggunaan kata konjungsi juga, seperti yang telah disampaikan oleh Syafa di kelompok yang lalu, serta terdapat kesalahan-kesalahan minor seperti titik yang berspasi ataupun tanda baca yang berspasi. Lalu penjelasan-penjelasan yang disusun sebenarnya sudah dengan sistematika yang tepat. Karena ketika kita membaca penjelasan tersebut, ketika ingin membahas tentang kreditur preferen ataupun kreditur kongruen, kita tidak serta-merta langsung membaca mengenai kreditur preferen, tapi penulis ini menganalisis, menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu kreditur, lalu jenisnya ada apa saja, dasar hukumnya apa,
Setelah itu baru kita akan diberikan penjelasan mengenai arti atau definisi dari kreditur preferent dan kongruen tersebut. Sehingga sistematiknya menurut saya sudah baik. Lalu penggunaan kutipan kalimat undang-undang tersebut tidak serta-merta membuat paragraf menjadi tidak memiliki inti kalimat. Yang saya sering temukan itu orang-orang mencatut atau mengkutip kata-kata dari buku ataupun dari undang-undang dan isinya semuanya hanya pasal tersebut. Memang pada penelitian ini di Ditjen Pustakanya terdapat 1-2 paragraf yang isinya itu benar-benar hanya pasal dari sebuah undang-undang kepailitan dan undang-undang penagihan pajak. Tetapi mayoritas tidak, sehingga menurut saya ini adalah sebuah kelebihan. Dan yang ketujuh berhubungan dengan yang keenam, yaitu ini mayoritas paragraf memiliki inti kalimat, sehingga ketika saya membaca sebuah paragraf di Ditjen Pustaka ini, saya mengerti bahwa penulis ingin menyampaikan satu poin ini, dan setelah poin itu saya dapatkan, pada kalimat-kalimat berikutnya saya mendapatkan penjelasan untuk memberikan fondasi pada kepercayaan saya terhadap poin yang diberikan oleh si penulis, sehingga menurut saya itu juga sebuah kelebihan dari penulisan KTTA ini. Sekian bagian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Ini cukup menarik ya. Memang betul dia kurang mengutip tentang literatur apa itu putusan MA. Kemudian kalau ini memang khusus terkait dengan United Coal, seharusnya ada beberapa bagian untuk menjelaskan sebenarnya United Coal ini putusan apa sih, dan yang sedang disengketakan dalam putusan itu apa. Karena ini membahas spesifik terkait putusan nomor sekian tahun sekian, gitu ya. Dan kalau masalah putusan hak mendahulu, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa kalah. Salah satu hal yang pernah saya alami adalah karena kita tidak masuk dalam kita tidak memasukkan dalam tuntutan kita untuk menjadi hak pendahulu. Jadi kita sendiri lupa bahwa kita harus mencantumkan itu. Jadi banyak hal yang memang bisa mempengaruhi keputusan MA itu sendiri. Jadi ini betul, tolong nanti kalau kalian nulis hal kayak gini, bagian dari bagian tiap judul itu harus kalian jelaskan dalam literatur. Itu sebenarnya apa sih, hewan apa sih gitu ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih juga untuk semua kelompok ya, 1-6 kalian sudah melakukan presentasi yang bagus, sudah cukup lengkap kalian mengevaluasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang giliran saya untuk memberikan informasi kepada kalian terkait dengan UTS ya. Jadi UTS nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Dan nanti soalnya akan bisa kalian akses 1 minggu sebelum ujian ya. Cara aksesnya bagaimana, linknya di mana, itu nanti bagian akademik yang akan memberikannya pada kalian. Kemudian UTS nanti itu bentuknya adalah sebuah pembuatan proposal. Jadi kalian membuat sebuah proposal ya, kemudian nanti topiknya tidak ditentukan. Jadi kalian bebas, bisa memilih topik yang sama dengan KTTA kalian atau bisa yang berbeda. Itu semua terserah kalian. Kemudian sistematika proposalnya itu belum tentu sama dengan yang ada di KTTA. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya ya sesuai dengan proposal sistematika yang memang sudah ditentukan dalam soal, ya. Kemudian pesan dari Dosko, kalian tolong pelajari citation, kutipan ya. Yang kemarin tabel yang sudah saya kirim di Google Classroom, di situ ada menurut Chicago, menurut APA, kalian tolong pelajari salah satunya dan harus konsisten ya. Kalau emang kalian mau pakai apa, kalian pakai Chicago, tapi harus konsisten. Jangan sampai kalian berubah-berubah dalam penulisan proposal di UTS nanti. Kemudian nanti mungkin saya akan kirimkan materi terkait dengan variabel dan hipotesis, karena Dusko mengatakan itu harus disampaikan ke kalian, tapi karena waktunya tidak sempat, saya akan kirimkan bahan itu ke Google Classroom kita terkait 2 bahan itu, dan tolong kalian pelajari, jangan kalian abaikan ya. Siapa tahu itu jadi satu poin penting dalam UTS kalian. Saya tidak bisa memastikan apakah itu nanti masuk atau tidak, tapi yang jelas itu jadi pesan dari dosen koordinator. Jadi saya tidak tahu apakah itu nanti akan masuk atau tidak. Yang jelas kalian besok tugas UTS-nya adalah menulis proposal. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Selamat menempuh ujian UTS, karena mulai Senin sudah mulai ya ujian UTS-nya. Kemudian kalian harus tahu bahwa dari semua KTTA tadi,
tidak ada yang sulit, jadi kalian harus tetap semangat dalam menulis KTTA, karena saya yakin kalian semua bisa, tinggal bagaimana kalian mengembangkan ide kalian. Oke, selamat berakhir pekan, selamat belajar untuk UTS, semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik, semoga kalian selalu diberikan kesehatan untuk menghadapi segala macam ujian yang ada dalam perkuliahan kalian. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, jangan lupa isi penilaiannya ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.